Oke kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel saya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan hasil semaian cabai yang saya semai kemarin ya, pada video yang sebelumnya. Bagaimana hasilnya yang saya semai di dalam polybag kemarin dengan media tanam tanah subur dan bekas bakaran serta bekas gabah ya, hasil pertanian. Bekas orang menanam padi yang sudah dibakar, jerami ya. Nah, bagaimana hasilnya serta pertumbuhan cabainya? Baik, saksikan sama-sama video berikut ini. Oke kawan-kawan, ini adalah semaian cabai saya. Nah, cabai yang saya semai ini udah berumur hampir 6 hari, hampir 1 minggu ya. Kalau ya 5 harian lah, 5 harian. Nah, dengan hari ini udah pagi ini udah pas 6 hari. Jadi hampir 1 minggu. Nah, ini kawan-kawan bentuk tanamannya. Nah, yang saya semai di dalam polybag pada minggu yang lalu ya, dengan bibit cabai rawit ya, yang bibitnya kemarin dijemur dulu ya selama 6 jam, baru kita tabur di sini di tempat semaian ini. Oke, hal pertama supaya tanaman yang kita semai ini tumbuh subur, pertama adalah selain media tanam ini ya, tanahnya, yaitu harus diperhatikan adalah tempat yang kita letakkan. Tempat ini maksudnya apa kawan-kawan? Tempatnya harus teduh. Lihat, maksudnya jangan seperti ini. Saya sengaja membuat perbedaan. Nah, kalau jangan terpapar sinar matahari secara langsung ya, maksudnya tanaman cabai yang masih kecil jangan terpapar langsung oleh sinar matahari ya. Jadi usahakan kalau bisa dia agak sedikit mendapatkan sinar matahari. Makanya saya letakkan di tempat yang agak teduh begini kawan-kawan. Karena pada intinya ketika teman-teman menanam cabai di sekitar rumah, terutama di dalam polybag atau masih menyemai, usahakan jangan full terkena sinar matahari ya, karena akan menyebabkan tanaman cabainya seperti yang punya saya itu kering, kayak gimana ya, layu ya, karena dia belum siap terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, ini yang di sebelah kawan-kawan udah agak besar ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyiram tanaman kita ini, lihat ini, terlalu berlebihan dengan airnya, terlalu banyak airnya. Nah, ini 6 hari ya semaiannya. Jangan terlalu menyiramnya terlalu keras, karena akan menyebabkan, nah ini saya kemarin nyiramnya agak keras, lihat tuh roboh. Jangan nyiram airnya seperti biur begini. Tapi kalau teman-teman tidak punya saringan untuk menyiram, bisa menengadahkan tangan seperti ini dan nah airnya diginiin ya. Nah, ditabur air di atas tangan kita. Jadi supaya air itu jatuh ke semaian cabainya tidak terlalu keras ya, tidak terlalu keras sehingga menyebabkan tanaman cabainya apa ya, patah ya, kejatuhan air. Nah, yang berikutnya adalah tempatkan tanaman cabai jangan di tempat terbuka selain kena panas cahaya matahari, yaitu jangan kena hujan terlalu deras, karena kalau jatuh hujan terlalu deras di semaian cabai kita ini akan apa ya, patah, akan roboh, batang-batangnya roboh kawan-kawan, sehingga menyebabkan pertumbuhan cabainya tidak maksimal. Dia akan batangnya, nah seperti ini juga belum bisa ya, karena kalau kena hujan deras dia akan begini. Sering kan tanaman cabai kalau kena hujan terlalu deras patah begini kawan-kawan, nah bengkok begini. Jadi ini tidak boleh terkena panas terlalu full, tidak boleh terpapar hujan langsung juga secara full, dan tempatkanlah di tempat yang agak teduh ya. Nah, di bawah pohon atau di dekat-dekat rumah kita yang terhindar dari panas dan hujan secara langsung, karena itu penting untuk pertumbuhan cabai kita. Nah, seperti ini terpapar panas, tanahnya kering kerontang, yang satu tidak terlalu terkena panas, itu lumayan bagus pertumbuhan. Apalagi ini, nah ini agak kena ya panas. Yang berikutnya adalah teknik menyiram tadi ya, jangan lupa jangan menyiram langsung, masukkan airnya langsung begini ya, karena itu akan menyebabkan
bibit tanaman cabai kita roboh ya, terkena air. Ini kita siram pure. Banyak orang yang langsung menyiram pure atau dengan selang air disiram langsung, itu jangan, karena dia belum siap menerima, karena akar-akarnya belum siap, sehingga tanaman cabai ini bisa roboh ya, roboh begini kena air. Nah, roboh bengkok begini. Itu adalah pembelajaran yang saya dapat selama menanam cabai di dekat rumah. Oke, ini berumur 6 hari ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menyiram cabainya. Kalau masih anak-anak begini, cukup kita siram itu 1 kali aja sehari ya. 1 kali aja sehari, yaitu pada sore hari ya. Sore hari, bisa juga pada pagi hari, 1 kali aja ya, jangan terlalu sering menyiram sampai 3 kali sehari, atau bisa juga 2 kali sehari. Tapi menurut saya kalau masih yang begini, asal ditempatkan di tempat yang teduh, cukup 1 kali sehari saja ya. Kalau kebanyakan, cabai juga tidak terlalu senang ya kalau areanya terlalu basah. Mantap kawan-kawan. Ini semayan yang sudah jadi ya. Ini hampir berumur 2 minggu, hampir 3 minggu ya, 3 minggu. Jangan lupa untuk meletakkan seperti yang saya katakan di tempat yang agak teduh ya, karena akan sangat berpengaruh pada pertumbuhannya dibandingkan meletakkan di tempat yang panas ya. Karena pada dasarnya tanaman cabai seperti ini belum siap untuk ditempatkan langsung terpapar sinar matahari. Jadi tempatkanlah di tempat yang agak teduh, tidak terkena hujan dan panas secara langsung. Saya letakkan ini di tepian samping rumah ya, maksudnya di samping yang tidak terlalu kena cahaya matahari. Jadi pertumbuhannya sangat bagus. Ini nanti mungkin 1 minggu lagi akan saya pindahkan di polybagnya masing-masing, supaya bisa tumbuh secara maksimal ya. Ini 1 minggu lagi ya, 1 minggu lagi. Kita jauhkan dari hama ya, terutama siput ya, siput dan ayam ya, yang biasa mengganggu tanaman kita. Mantap kawan-kawan. Oke, lihat. Oke kawan-kawan, demikianlah penjelasan saya secara singkat ya mengenai menanam cabai atau hasil semayan cabai di dalam polybag selama 1 minggu tadi. Ada yang 3 minggu tadi, bisa teman-teman lihat yang udah agak besar ya, itu yang 3 minggu, dan yang itu tadi baru 6 hari ya, hampir 1 minggu. Jadi hasilnya sangat maksimal. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, 1, tempatkanlah di tempat yang agak teduh ya. Kedua, jangan terpapar sinar matahari secara full atau langsung. 3, jangan terkena cahaya sorry kawan-kawan, jangan terkena air hujan secara langsung, karena akan menyebabkan tanaman cabai kita agak patah ya, condong, karena nggak kuat langsung kejatuhan air hujan. Yang berikutnya adalah pada saat menyiram kita harus hati-hati ya, karena juga kejatuhan air yang terlalu banyak dia akan menyebabkan tanaman cabai kita bengkok ya. Jadi ada tekniknya menyiram juga, nanti akan saya ajarkan ya. Habis itu hindari daripada hewan pengganggu seperti ayam. Ayam sangat menyukai tanaman cabai, apalagi yang masih kecil ya, jadi sangat disukai oleh ayam. Yang berikut adalah pada malam hari ya, biasa adanya siput juga. Itu banyak tanaman saya yang dimakan oleh siput. Siput sangat menyukai anak-anak cabai. Oke kawan-kawan, jadi itulah yang perlu diperhatikan selama kita menyemai cabai ya, tanaman cabai yang ada di sekitar rumah kita. Semoga bermanfaat videonya. Kita jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Terima kasih.